Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupin Agustinensi, tim terakhir 006 dari Pendidikan IPAD 2018. Nah, untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media pembelajaran IPA kali ini, saya membuat sebuah media pembelajaran yang terbuat dari bahan-bahan bekas untuk memenuhi KD 3.7 kelas 8 mengenai sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai media yang telah saya buat, terlebih dahulu kita akan mempelajari secara singkat pengertian dari sistem peredaran darah. Oke, let's check this out. Jantung adalah organ yang berfungsi memompa darah. Pada manusia, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung manusia terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Jantung dapat memompa darah karena otot jantung mengendur atau relaksasi dan mengencang atau kontraksi secara bergantian dan terus-menerus. Gerakan relaksasi dan kontraksi otot jantung adalah sebagai berikut. Otot-otot jantung relaksasi, maka darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi jantung. Otot serambi jantung kontraksi, maka darah dari serambi jantung dipompa ke bilik jantung. Selanjutnya, otot bilik jantung kontraksi, maka darah dari bilik jantung dipompa keluar jantung. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran berupa model sistem peredaran darah ini, yaitu semuanya terbuat dari bahan-bahan bekas. Nah, untuk yang pertama yaitu kita memerlukan 6 buah botol air mineral. Ini ada yang ukuran 600 ml, kita pakai yang tanggung sebanyak 6 buah. Kemudian alat dan bahan yang kedua yaitu ini selang dengan diameter 0,8 cm. Kemudian kita juga memerlukan selotip untuk mengeratkan ini. Kemudian untuk alasnya ini kita bisa memakai kardus, bisa juga memakai triplek. Kemudian memerlukan kertas-kertas untuk melabeli ini dan juga spidol untuk menamainya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu cairan merah yang terbuat dari air dan juga pewarna makanan berwarna merah yang nanti kita asumsikan dia sebagai darah. Nah, jadi untuk pembuatannya sangat mudah sekali. Nah, jadi nanti dari botol-botol aqua ini kita lubangi bagian bawah dan juga bagian tutupnya untuk memasukkan selang ini. Jadi kira-kira lebarnya itu sekitar 0,8 atau 1 cm diameternya. Kemudian setelah itu kita susun seperti ini sedemikian rupa. Lalu kita masukkan selang-selangnya dan kita selotip agar tidak sampai lepas. Kemudian baru untuk step terakhir yaitu memasukkan cairan darahnya ke dalam sistem ini. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk dibuat dan juga bahan-bahannya cukup mudah untuk dijumpai dan harganya cukup terjangkau. Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai model yang telah saya buat ini, maka akan saya sorot satu persatu. Kita mulai dari yang paling atas. Ini kita ibaratkan sebagai paru-paru.
Kemudian kita turun ke bawah, ada 4 bagian jantung meliputi serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan juga bilik kanan. Kemudian untuk botol terakhir kita ibaratkan sebagai seluruh tubuh, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Kemudian untuk selang-selangnya ini kita ibaratkan sebagai pembuluh darah. Dan cairan merah ini kita ibaratkan sebagai darah. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk penggunaan media pembelajaran yang berupa model ini, guru dapat memanfaatkannya untuk menjelaskan lebih detail mengenai mekanisme dari sistem peredaran darah pada manusia. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada model ini ada beberapa organ-organ yang dimodelkan sebagai bagian dari tubuh manusia. Nah, yang pertama, yang paling atas ini ada paru-paru, kemudian ini kita ibaratkan sebagai jantung, dengan bagian-bagiannya yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Kemudian ini ada seluruh tubuh, tepatnya tubuh bagian bawah dan juga tubuh bagian atas. Kemudian untuk selang-selang ini kita ibaratkan sebagai pembuluh darah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah kecil yaitu dimulai dari darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh akan diangkut oleh pembuluh darah untuk masuk ke dalam jantung melalui serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan darah akan masuk ke bilik kanan dan akan dipompa untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, pada paru-paru ini terjadilah pertukaran dari darah yang mengandung banyak karbon dioksida dengan darah yang mengandung banyak oksigen. Nah, kemudian darah yang keluar dari paru-paru adalah darah yang mengandung banyak oksigen akan masuk kembali ke dalam jantung melalui serambi kiri dan akan sampai ke bilik kiri. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sistem peredaran darah besar, darah yang telah mengandung banyak oksigen dari paru-paru tadi yang telah masuk ke dalam jantung, tepatnya melalui serambi kiri dan juga ke bilik kiri, akan dipompa untuk keluar dari jantung dan masuk ke dalam seluruh tubuh. Jadi darah tersebut akan disalurkan ke berbagai macam organ yang ada pada tubuh manusia. Nah, nantinya setelah disalurkan, darah yang mengandung banyak oksigen tadi akan ditukar kembali dengan darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Nah, darah yang mengandung banyak karbon dioksida tadi akan masuk lagi ke dalam jantung dan akan masuk ke siklus sistem peredaran darah kecil. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dengan media ini guru dapat menjelaskan apa sih perbedaan dari sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar, sehingga nantinya siswanya dapat menganalisis kira-kira perbedaannya seperti ini. Nah, baik, sekian video pembelajaran mengenai media pembelajaran sistem peredaran darah ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.